Tema khotbah saya pada saat awal tanggal 8 bulan 2, yaitu dosa adalah penghambat berkat Tuhan. Saya mengkhotbahkan ini di awal tahun agar kita menerima berkat-berkat yang luar biasa sepanjang tahun ini. Karena inilah yang akan menghambat berkat. Mungkin tahun 2022 masih panjang, doa-doa kita belum dijawab Tuhan, masih banyak yang tertunda. Tapi saya percaya bahwa yang tertunda akan segera Tuhan izinkan untuk diberikan kepada kita. Tetapi mari, yang menjadi penghambat selama ini adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah yaitu keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan atau perbuatan yang salah. Keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah oleh karena pikiran, sikap kita, perkataan atau perbuatan yang salah. Dosa disebut melanggar hukum Allah. Mari kita lihat, yaitu adalah di dalam Kejadian 36, daya tarik dosa sangat kuat sehingga kita boleh terjatuh. Mari kita baca 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Iblis tidak menawarkan sesuatu yang jahat agar kita jatuh. Iblis menawarkan sesuatu yang baik. Iblis menawarkan sesuatu yang menarik. Kalau tidak menarik, kita akan pernah mau. Saya buat satu cerita agar kita bisa tangkap bagaimana sesuatu yang menarik sehingga kita bisa daya tarik dosa sangat kuat. Ada seorang pencari emas bersama dengan temannya 9 orang. Dan kemudian mereka pergi untuk mencari emas. Mereka menyeberangi satu sungai yang sangat deras dan sangat dalam. Dan kemudian di waktu mereka menyeberang, semua mereka masih bisa sampai ke pertambangan emas. Dan kemudian mereka bawa tas yang kosong. Dan sampai di sana mereka menggali dan mereka mendapat emas yang sangat banyak berupa batu-batuan. Dan di batu itu adalah kandungan emas yang 98% harga yang mahal. Dan mereka taruh di tasnya semua dan sampai penuh tasnya. Dan akhirnya mereka bersepakat untuk pulang. Dan sudah pulang, kemudian mereka harus menyeberangi lagi, yaitu sungai yang deras dan dalam tadi. Dan kemudian mereka berusaha menyeberang. Di waktu mereka pergi, belum ada beban. Tapi di waktu mereka sudah pulang, mereka sudah ada barang-barang berharga yang membuat mereka tertarik emas itu. Dan kemudian mereka menyeberang. Di pertengahan mereka tidak sanggup lagi untuk menyeberang. Yang 9 orang melepaskan tasnya dan dibiarkan jatuh dan hanyut, tetapi nyawa mereka tertolong dan 9 orang bisa mereka sampai ke seberang. Yang 1 orang dia tetap bertahan dan kemudian berteriak teman-temannya dari pinggir pantai, dari pinggir sungai itu berkata, lepaskan beban itu, lepaskan emas itu, lepaskan. Hei kawan, lepaskan. Karena akan lebih berharga nyawa daripada emas. Tapi dia tidak mau melepaskan. Dia anggap lebih berharga emas ini daripada nyawanya. Dan kemudian dia terus berenang. Akibatnya fatal. Dan kemudian dia hanyut dan mati dengan sia-sia. Apa artinya? Seringkali dosa sangat begitu menarik dan nampak begitu berharga.
Dosa sangat begitu menarik dan nampak begitu berharga, sehingga kita terus mempertahankan dan tidak mau melepaskannya. Dan tanpa kita sadari, dosa menarik kita ke dalam maut, kebinasaan. 9 orang yang lebih berharga, nyawanya lebih berharga daripada emas dan perak. Tapi 1 orang menganggap emas lebih berharga daripada nyawanya, dan dia mati dan fatal binasa. Saya mau katakan kepada saudara, di Kejadian 3 ini nanti baca, terdapat kisah kejatuhan manusia di dalam dosa, dan dimulai dengan godaan dari iblis yang menyamar dalam rupa ular. Godaan yang dilontarkan terhadap Hawa. Ada 3 strategi setan untuk menawarkan agar kita jatuh dalam dosa. Yang pertama, hati-hati. Iblis akan menggunakan firman Tuhan, tetapi memutarbalikkannya. Sepertinya dia akan menawarkan firman Tuhan, tetapi akan memutarbalikkannya. Supaya apa? Agar kita bingung dan terus berpikir. Apa dikatakan oleh iblis kepada Hawa? Itu buah yang baik, Hawa, akan mengandung pengertian bagimu, sehingga membuat pikiran kita berjalan, dan kemudian membuat hati kita tertarik. Oh iya ya, di saat jalan pikiran kita, bukan hati kita lagi yang berserah kepada Tuhan, maka di situ akan timbul kejatuhan kita. Oh iya, nggak apa-apa. Saya hari Senin sampai Sabtu berbuat dosa, hari Minggu saya ke gereja. Pikiran, nggak apa-apa. Saya minta ampun kepada Tuhan. Padahal dosa akan menghancurkan kita. Yang kedua, iblis akan menawarkan keuntungan. Tidak pernah iblis, kalau kamu berbuat dosa, kamu akan mati. Enggak. Terimalah, lakukanlah, sesuatu keuntungan akan ada di kita. Yang ketiga, menggoda kita dengan menggunakan daya tarik. Kalau kita tidak tertarik, kita akan mungkin mau. Tapi sesuatu daya tarik yang paling kuat adalah keinginan untuk jatuh dalam dosa. Itulah yang membuat kita jatuh. Makanya saya mau katakan kepada saudara, di awal tahun 2023 sengaja saya berkhotbah tentang dosa, agar kita menghindari dosa dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Awali dengan doa, awali dengan Tuhan. Makanya Kejadian 3 ayat 6. Bukan lagi. Perhatikan di situ. Perempuan itu melihat, di waktu dia digoda oleh ular, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Iblis akan selalu menawarkan yang baik-baik. Makanya saya katakan, yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Jangan cari yang baik-baik, cari yang benar. Amin. Iblis akan menawarkan yang baik, karena iblis akan pernah menawarkan yang benar, karena dia adalah pendusta. Tapi dia akan menawarkan yang baik. Sepertinya menarik, kelihatannya menarik hati, sehingga kita akan membuat pikiran kita berjalan. Oh iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Dan kemudian Hawa melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perhatikanlah saudaraku, bahwa kuatnya daya tarik dosa membuat Hawa tergoda dan akhirnya terjatuh. Hindari, mari kita hindari. Memang tidak ada yang bisa bertahan dalam dosa kecuali menghindari. Hindari mulai hari ini, maka jemaat kita ini berkati Tuhan. Amin. Saudaraku, kita harus selalu waspada dengan segala sesuatu yang menarik. Ingat, harus waspada dengan segala sesuatu yang menarik dalam pandangan mata kita. Apakah itu menarik untuk Tuhan? Apakah itu menarik untuk pandangan mata kita? Kalau menarik dalam pandangan mata kita, hati-hati itu dosa. Tapi menarik di dalam pandangan mata Tuhan, maka itu akan menjadi berkat. Amin. Kita harus selalu menguji dengan firman Tuhan. Apakah hal yang menarik itu adalah dosa
yang membuat kita jatuh atau sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Sebab dosa pada umumnya tarikannya sangat begitu kuat. Karena Roma 6 ayat 23. 1, 3. Seorang pelayan Tuhan pada waktu tahun 2018 ditangkap oleh KPK. Dia pelayan, dia pendeta. Dan kemudian sebelum dia masukkan ke penjara, seorang wartawan berkata kepada dia, "Kenapa Bapak korupsi? Padahal Bapak seorang pendeta, menggembalakan. Apakah Bapak sadar waktu itu ada korupsi?" Dia berkata, "Saya sadar bahwa saya menerima uang suap yang tidak baik. Tetapi saat saya lihat uang itu, mata saya tertarik melihat uang itu, makanya saya terima. Dan itulah yang membuat saya hancur dan kemudian masuk penjara." Bagaimana caranya? Saat Anda jangan masuk ke dalam itu, maka Anda tidak akan belajar. Amin. Amin. Hindari. Dan sadar saya. Tapi karena tertariknya, kuatnya roh itu, uang itu, berapa koper? Waktu itu hampir 25 M. Dan akhirnya sampai sekarang dia masuk penjara. Apakah saya sadar? Saya sadar, Pak. Saya sadar korupsi. Tapi daya tarik dosa itu, daya tarik iblis itu lebih kuat. Makanya saya terima uang itu. Dan akhirnya saya bisa masuk penjara. Bagaimana caranya? Yaitu godaan yang akan datang akan begitu banyak. Tapi orang yang suka beribadah kepada Tuhan, orang yang suka memuji kepada Tuhan, dia terhindar dari dosa. Katakan amin. Makanya kalau bernyanyi, tadi kan dikatakan apa tadi penyanyi dalam suka cita itu? Yesus mengubah, ada juga kulihat perhatikan. Yesus mengubah hadir. Ada gini, mulai dari berdiri sampai selesai lagu begini. Ngapain kau berdiri kalau gak bernyanyi? Tapi coba dulu kalau ada TikTok. Oh, sini gak ada seperti ini. Amin. Kakinya ke atas, kepalanya ke samping. Ayo Pak. Makanya kenapa? Karena Anda tidak tertarik memuji Tuhan, maka iblis datang ke gereja, tapi tidak tertarik memuji Tuhan. Makanya iblis datang. Jangan malu memuji Tuhan. Tahun 2023, suara Tuhan kepada gembala, tetap bersandar kepada Tuhan. Akan banyak orang mengurungkan diri dalam iman oleh karena banyak masalah. Tetapi Tuhan sudah berkata, orang yang beribadah sungguh-sungguh di gereja Betani, maka apa yang kau minta Tuhan akan berikan. Semua tergenapi. Hari malam kita akan butuh uang 1 miliar untuk membangun gereja. Kita akan mulai mungkin 2 minggu lagi ke depan. Dan kami kumpul keluarga. Kami tidak pernah nyangka bahwa ada berkat. Kami hanya katakan kepada istri, mari kita hidup kudus. Sebab untuk butuh uang 1 miliar tidak gampang. Tiba-tiba kami kumpul semuanya. Dan kemudian keluarga besar kami, abang kami berkata, ini sumbangan untuk gereja sebanyak hampir 40 juta. Apakah pernah saya bilang kami butuh uang? Enggak. Kami hanya berkata, kuduslah kami Tuhan. Engkau akan menggerakkan hati orang untuk membantu gereja Tuhan. Kuduslah kami. Kami menghindar dari dosa. Maka awal tahun sudah ada 40 juta. Minggu depan akan Tuhan kirimkan 500 juta. Bulan 2 Tuhan kirimkan 500 juta. Percaya?
Bukankah firman Tuhan berkata, aku menggerakkan hati orang-orang yang percaya kepadaku untuk memberkati engkau anak-anakku. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua ditambah. Dan rencana kami dari Gembala tahun 2023, Natal tahun ini, kita bukan di sini, sudah kita di tempat yang baru dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kenapa? Karena memang harus jauhi segala dosa. Dosa membuat kehancuran. Dosa tidak pernah melakukan kebaikan. Dosa tidak pernah membawa kebaikan, tapi dosa akan menghancurkan hidup saudara. Mari lihat, cintailah Tuhan Yesus dan taatilah, maka janji Tuhan tergenapi. Mazmur 119 dan 8. Buat kita baca 1, 3. Terus. Jika engkau selama ini suka nonton film sinetron, film Korea, sekarang ubah pikiranmu untuk membaca firman Tuhan. Jika engkau selama ini suka iri hati, suka dendam, kenapa? Karena suka menonton film yaitu sinetron beralam dari Harimau Tapanuli. Ibadah, tapi tidak suka baca firman Tuhan, makanya dosa mengintip. Orang yang baca firman Tuhan juga itu aja juga ngintip setan. Apalagi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Buat hidupmu tahun 2023 akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya selalu berdoa kepada jemaat Betani bahwa akan diberkati gereja Betani, akan diberkati jemaat Betani. Amin. Tapi hindari itu semuanya. Maka tetaplah bersandar kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, atasilah dosa dan jadilah pemenang. Di dunia ini banyak orang mengubah kegagalan menjadi suatu kesuksesan. Saya bersyukur kepada Tuhan, banyak di antara para pelayan Tuhan yang sudah menjadi kepala. Tapi saya ingatkan kepada mereka, untuk menjadi kepala tidak gampang. Akan banyak orang jatuh ke dalam dosa sudah menjadi kepala, itu dosa kesombongan. Saya katakan kepada mereka, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan juga kepada kami beberapa bulan yang lalu, dari gereja Betani akan ada oleh kota Tabur Mati, tinggal menunggu waktunya. Amin. Tetapi semua nanti itu, asal kenapa? Hindari dosa. Hindari, tidak menjadi pemenang. Tapi sebaliknya, ada pula orang-orang yang mengubah kesuksesan menjadi suatu kegagalan. Yaitu apa? Tindakannya yang salah atau dosa yang dilakukan. Ada seorang yang sukses namanya Aaron Joseph Fernandez, merupakan salah satu contoh. Ia adalah seorang American football yang mempunyai karir begitu cemerlang, sangat cemerlang. Gajinya miliaran per hari, sampai ratusan miliar per bulan. Semakin banyak uangnya, bingung kemana dikasihnya. Tetapi lupa akan Tuhan, sehingga oleh karena masalah kecil dia tersinggung dibuat oleh seseorang, langsung dibunuh dia orang itu, dan karirnya hancur dan dia masuk penjara, tidak ada gunanya. Semakin Anda diberkati Tuhan, semakin Anda menghindari dosa, maka kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau mau diberkati Tuhan tahun 2023, sekalipun sakit, tetap bersandar kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan engkau lupa untuk beribadah kepada Tuhan, maka janji Tuhan tergenapi kepada kita. Kemudian, mari lihat Kejadian 4 ayat 6-7. Atasilah dosa dan jangan pemenang. Kuat 1, 3. Apakah kamu tidak berseri? Iblis tidak tahu si hatimu. Tapi dari mana iblis bisa menggodamu? Dari muka kita. Makanya kalau mukamu gak pernah berseri, gak pernah senyum, iblis cepat masuk. Ada uang, tidak ada uang.
Ada yang lucunya, ada orang sudah punya uang banyak, supaya jangan diminta, mukanya lebih ngeri. Ya. Iblis akan melihat mukamu, isi hatimu gak tahu dia. Makanya senyum. Apa kabar? Baik. Selamat tahun baru Bapak Saan. Selamat tahun baru. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun. Walaupun diberkati Tuhan, tetap relung hatinya. Yang relung hati tidak sombong. Tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Menjadi marah terhadap Habel. Ini adiknya sendiri. Bukankah di pulau kita ini banyak sekali kejadian, yaitu karena sedikit masalah terjadi kebinasaan. Oleh karena apa? Faktor iri hati. Padahal di waktu tidak diterima persembahan daripada Kain, sebenarnya dia gak marah, tetapi dia sebenarnya harus mengintrospeksi diri. Kenapa tidak diterima? Saudara dengan saya, tahun 2022 banyak doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa, tetapi introspeksi dirimu dan katakan, aku yang bersalah, ampuni dosaku. Saya percaya Tuhan mengampuni saudara. Amin. Tapi jika saudara seperti Kain, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa-siapa, Anda tidak akan pernah menjadi dapat berkat. Anda akan seperti Kain, menjadi orang-orang pembawa kebinasaan. Dan di hadapan Tuhan tidak berkenan orang-orang seperti itu. Tetapi pada saat ini, di awal tahun ini, Tuhan Yesus, aku akan menjadi pemenang, mengatasi segala dosa. Aku mau berubah dan bertobat, maka damai sejahtera Allah turun kepada saya. Maka saya percaya tergenapi firman Tuhan di gereja tadi, semua diberkati. Amin. Memang tidak ditulis di Alkitab penyebab mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Tetapi kalau kita tafsirkan, mengapa Tuhan tidak menerima persembahan daripada Kain? Ternyata sikap Kain buruk. Sikapnya sangat buruk. Dia percaya Tuhan, tapi sikapnya buruk. Dan yang tragisnya, hatinya tidak tulus dalam memberi kepada Tuhan. Dia beri. Apakah kita seperti itu? Dia beri tapi bersungut-sungut. Apakah Tuhan tidak tahu? Habel dia memberi, dia bersungut-sungut. Tapi Kain asal memberi kepada Tuhan. Pada saat ini perbaiki pemberian kepada Tuhan. Tuhan sumber segalanya akan melimpahi berkat yang berlimpah. Amin. Katakan kepada suami istri, mari kita perbaiki kepada Tuhan hati kita, sikap kita, pemberian kita kepada Tuhan. Maka saya percaya, maka Tuhan akan berubahkan keadaanmu menjadi baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan baik dan sangat baik. Tuhan sudah memperingatkan bahwa dosa sudah mengintai di depan pintu dan Kain harus menguasainya. Kuasai hidup kita, taat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan, sehingga kalau ada di antara kita masih tetap tinggal dalam dosa sampai sekarang, mari jangan biarkan terus diri kita terjebak dalam dosa. Dan taatlah kepada firman Tuhan. Akui dia, akui dosamu, minta pengampunan kepada Tuhan, dan selalu baca firman Tuhan. Mari buka 1 Yohanes 1:3. Jangan minta ampun kepada pendeta manusia, minta ampun kepada Tuhan. Amin.
1, 2, 3 baca kuat. Jika kita mampu dosa kita, maka ia adalah saksi yang adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Mari kita berdoa.